Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Puji Alkomah, NIM 2020-13-2014, mata kuliah Praktek Akuntansi, kelas 5A, dosen pengampu Ibu Neta Dian Lestari SPDMM Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manufaktur, yaitu jurnal umum dan buku besar. Hayo, mari kita simak materinya part 1. Pembelian bahan baku sama halnya dengan perusahaan dagang. Bila menggunakan metode perfektual, pembelian bahan baku akan dicatat sebagai persediaan. Bila di perusahaan dagang persediaannya adalah persediaan barang dagang, maka di perusahaan manufaktur persediaan yang dibeli adalah persediaan bahan baku. Misal, selama bulan Desember dibeli bahan baku secara kredit sebesar 5 juta. Atas transaksi ini, maka jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Bahan baku di sebelah debit 5 juta, utang usaha di sebelah kredit 5 juta. Mencatat pembelian bahan baku secara kredit. Penggunaan bahan baku selama bulan Desember sebesar 3 juta digunakan untuk produksi, sebesar 500.000 dikeluarkan untuk penggunaan tidak langsung. Penggunaan bahan baku untuk produksi adalah merupakan unsur bahan baku langsung dan akan dicatat sebagai barang dalam proses. Sedangkan untuk penggunaan tidak langsung akan dicatat sebagai pengendalian overhead pabrik. Karena bahan baku tidak langsung merupakan unsur biaya overhead pabrik, jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Barang dalam proses 3 juta di sebelah debit, pengendalian overhead pabrik 500.000 di sebelah debit, bahan baku 3.500.000 di sebelah kredit. Pencatatan gaji dan upah. Untuk lebih jelasnya, misalkan saja selama bulan Desember total gaji yang dibayar sebesar 6 juta yang terdiri dari tenaga kerja langsung 65%, tenaga kerja tidak langsung 15%, bagian pemasaran 13%, dan bagian administrasi 7%. Jurnal yang dibuat untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban gaji sebesar 6 juta di sebelah debit dan utang gaji sebesar 6 juta di sebelah kredit. Mencatat beban gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember. Barang dalam proses 3.900.000 itu dapatnya dari 6 juta dikali 65% di sebelah debit, pengendalian overhead pabrik 900.000, beban gaji administrasi 780.000, beban gaji penjualan 420.000, itu semuanya di sebelah debit sesuai dengan total persennya. Beban gaji 6 juta di sebelah kredit, mencatat distribusi beban gaji. Utang gaji 6 juta di sebelah debit, kas sebesar 6 juta di sebelah kredit. Pencatatan overhead pabrik selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Misalkan selama bulan Desember overhead pabrik yang dibayar per kas 1.450.000 yang masih berupa utang usaha 500.000, penyusutan mesin dan peralatan pabrik 750.000, asuransi pabrik 200.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah pengendalian overhead pabrik 2.900.000 di sebelah debit, kas 1.450.000 di sebelah kredit, utang usaha 500.000 di sebelah kredit, akumulasi penyusutan aktiva tetap 750.000, asuransi dibayar di muka 200.000. Setelah jurnal selesai dibuat, maka langkah berikutnya adalah memposting ke dalam buku besar. Buku besar atau general ledger merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Buku besar juga memiliki berbagai bentuk, di antara buku besar 2 kolom ataupun buku besar 4 kolom dan buku besar bentuk T. Yang akan kita bahas di bawah ini adalah buku besar bentuk T. Di sini ada contohnya: kas, piutang usaha, wesel tagih, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, pengendalian overhead pabrik, perlengkapan kantor. Asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan, mesin dan peralatan, AKM, aktiva tetap, utang usaha, sewa diterima di muka, wesel bayar, saham biasa, AIGO saham
biasa, laba ditahan, penjualan, diskon penjualan, retur, dan potongan penjualan. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pesi Purnamasari.